Anak laki-laki ini jenius, punya pikiran terpintar di dunia. Belum lulus kuliah, direnggut oleh perusahaan besar. Satu demi satu keterlaluan. Kami bisa memberimu gaji awal $400.000. Kantor pribadi, saham perusahaan, timnya yang berdedikasi. Menghadapi kondisi yang menarik seperti itu, anak laki-laki itu menolak tanpa berpikir. Karena ketertarikannya tidak menghasilkan uang. Hari itu, anak laki-laki itu menerima pesan teks judul gambar. Ia mengatakan, ini satu-satunya kesempatan dalam hidupmu. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia masuk ke sebuah bar. Seorang pria tua dengan janggut abu-abu sedang menunggunya. Nama orang itu Walter. Apakah pemilik perusahaan penyelamatan? Beberapa waktu yang lalu, dia berada di perairan Spanyol, menyelamatkan peti harta karun kuno. Dikatakan bahwa ada 3 koin di dalamnya. Koordinat atas menunjuk ke bajak laut di abad ke-16. Harta tak ternilai terkubur. Penyelamat mempertaruhkan nyawanya, mengambil peti harta karun. Tapi saya belum punya waktu untuk merayakannya. Dikontrak oleh bea cukai Spanyol. Atas nama keluarga, peti harta karun yang disita terkunci di lemari besi bawah tanah bank. Bank Spanyol ini adalah salah satu yang paling sulit untuk menyerang struktur di bumi. Setiap inci ruang di dalamnya ditutupi oleh kamera dan sensor. Setiap tindakan tidak sah akan menyebabkan di dalam tembakan cepat penjaga, dan di seberang jalan markas besar tentara, sebuah garnisun 500 orang bersiaga. Yang lebih rumit adalah petugas keamanan bank. Apakah kepala pasukan anti-teroris? Metodenya cukup pedas. Ini belum berakhir. Kubah di bawah bank adalah bagian tersulit. Kubah itu dibangun pada abad ke-19. Lebih dari 7 tahun. Dan bocah itu adalah seorang jenius jurusan teknik. Alasan mengapa Laowa menemukannya. Saya hanya ingin menggunakan otak pintar anak laki-laki itu. Dari lemari besi misterius ini, curi peti harta karun. Laowa selesai. Tidak menunggu anak laki-laki itu menjawab. Tiket ke Madrid. Taruh di atas meja. Masa depan Anda memanggil. Lalu berbelok dan pergi. Alasan mengapa Laos begitu percaya diri. Karena dia tahu bahwa anak laki-laki itu orang yang sama dengannya. Mereka menikmati. Apakah untuk menantang proses yang tidak mungkin. Dan kekayaan hanyalah hasil yang mengikuti. Seperti yang diperkirakan, hati anak laki-laki datang ke Spanyol dengan pesawat. Pada saat itu, siapkan tim terbaik. Xiaomei adalah pencuri yang menakjubkan. Andalkan kecantikan untuk mengalihkan perhatian. Tangan langsung kosong. Xiao Shuai adalah mantan anggota Korps Marinir. Kawal aksinya. Dan pria botak itu adalah pengetahuan lokal. Bisa mendapatkan apapun. Akhirnya, kakak berjenggot adalah peretas top. Dapat meretas ke semua sistem keamanan. Berapa banyak momen yang datang. Rencana Laowa seperti ini. Langkah pertama, lakukan pekerjaan persiapan dulu. Kirim seseorang dulu, menyamar sebagai pembersih dan menyelinap ke bank. Tepat di atas lemari besi. Gunakan magnetograf, pindai struktur lemari besi, untuk mendapatkannya kembali untuk dianalisis. Kedua, 2 kunci dibutuhkan untuk membuka lemari besi. Dan sidik jari pengawas. Kedua tugas ini tidaklah mudah. Apakah kunci untuk memasuki lemari besi? Untungnya, mereka memiliki pencuri. Wanita muda ini adalah pencuri top. Berpura-puralah menjadi ahli dalam penilaian seni. Masuki bank teraman di dunia. Pertama dengan berjabat tangan dengan orang. Singkirkan kopi di tangan Anda. Direktur keselamatan dengan cepat mengambil alih. Ini sangat tidak disadari. Sidik jari pengawas. Mudah didapat. Kemudian Xiaomei berjalan ke kantor panjang. Pasang cangkir kopi dengan sidik jari. Keluarkan lampu UV. Mulai pindai cepat lukisan terkenal. Mulai merekam. Berhenti. Anggaplah Anda sedang melihat sesuatu di lukisan cat minyak. Apakah menurut Anda dia akan diam-diam melukis? Itu terlalu pediatrik. Tujuannya adalah lemari besi teraman di bank. Hacker Beard. Tindakan memindai Xiaomei dengan cepat. Tercatat. Kemudian mainkan dengan kecepatan 0,1 kali. Ganti video pengawasan bank. Dapatkan 2,5 menit. Xiaomei dengan cepat menemukan brankasnya. Letakkan sesuatu seperti stetoskop. Segera, brankas dibuka. Xiaomei mengeluarkan kunci di dalamnya. Lakukan pemindaian laser holografik. Dia mencetak 3D setelah kembali. Buatlah yang persis sama. Kemudian baru saja mengembalikan kunci tersebut ke tempat semula. Tapi sudah mati. Saat itu kepala membuka pintu dan masuk. Saya tidak tahu.
Apa hubungannya ini dengan pameran Anda saat ini? Saya tidak ingat. Siapa artis ini? Xiaomei menyelesaikan krisis dengan cerdik. Kepala bank datang. Tapi krisis yang lebih besar adalah kepala bank datang. 2,5 menit. Presiden yang tiba-tiba muncul dalam pengawasan. Pasti akan menimbulkan kecurigaan. Alat Xiaomei bergerak pelan. Biarkan presiden membantunya mengambil foto karyanya. Bisakah Anda mengambil foto dari pintu? Di bawah komando Xiaomei, presiden terus mundur. Akhirnya di detik terakhir, keluar dari kamera. CAMERA 10A, Sektor 76. Sisi lain, laki-laki menyamar sebagai staf kebersihan. Masuk ke ruang pertemuan di depan lemari besi. Dia bersembunyi di bawah meja. Keluarkan magnetometer. Mulailah memindai struktur lemari besi. F4. Baru setengah saja. Sekelompok orang datang untuk rapat. Anak laki-laki panik, dan menunduk. Cepat atau lambat akan terekspos. Saat ini beberapa dokumen jatuh ke tanah. Magnetometer juga macet. Jika Anda meningkatkan energi, itu akan memicu alarm. Anak laki-laki tidak bisa memikirkannya. Dia memutuskan untuk keluar semua. Seluruh bank langsung memasuki keadaan waspada. Semua orang dipanggil ke aula. Tentara juga dikirim satu demi satu. Cepat mengepung bank. Dan kunci kedua dicuri oleh Xiaomei. Terlambat untuk mengembalikannya ke tempatnya. Harus mengambilnya dan mundur. Sekarang hanya anak laki-laki itu yang berada di titik buta. Xiaomei memanfaatkan perhatian orang lain. Jatuhkan kuncinya. Anak laki-laki itu menangkapnya dengan mantap. Kemudian berlari ke atas dengan cepat. Simpan kembali kunci itu di brankas. Dan saat ini, seorang penjaga datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menakuti saya. Saya tidak mendengar alarm, karena saya memakai headphone. Bahasa Spanyol otentik untuk anak laki-laki. Tidak menimbulkan kecurigaan penjaga, bahkan sarang tua pun tenang dengan kepintarannya. Dan bakat bahasa. Anak ini punya sesuatu. Meskipun direktur keselamatan, saya yakin ada masalah dengan lansiran ini. Tetapi karena tidak ada yang hilang, saya harus membiarkan semua orang keluar. Setelah kejutan itu, semua orang akhirnya mendapat 2 kunci. Dan struktur kubahnya. Tapi yang aneh adalah, bagian dari strukturnya tidak jelas. Tidak bisa fokus. Otak terkuat yang layak dimiliki anak laki-laki. Dia segera berpikir, bagian kabur ini, harusnya semua air, ternyata di atas lemari besi. Satu memiliki tangki penyimpanan air yang besar. Selama seseorang masuk secara ilegal, akan membuka pintu gerbang dan melepaskan air. Tenggelamkan pencuri hidup-hidup. Dan kunci berikutnya adalah, apakah mekanisme pemicu untuk memecahkan mekanisme tersebut? Kubah itu dibangun lebih dari 70 tahun yang lalu. Tidak ada inframerah saat itu. Dan sensor gerak. Anak laki-laki itu punya ide. Memikirkan jawabannya lagi. Itu hanya bisa menjadi berat. Itu hanya bisa menjadi berat. Apakah timbangan yang sangat besar, selama ada sedikit perubahan berat badan, akan memicu mekanisme? Bagaimana kita bisa melakukannya tanpa mengubah bobot? Pergilah ke lemari besi dan ambil apa yang mereka inginkan. Masalah ini sudah lama mengganggunya. Masih beberapa hari kemudian, saat pergi ke bar untuk bersantai, terinspirasi oleh kecelakaan. Anak laki-laki itu membawa keseimbangan. Taruh segelas air di atasnya. Indeks penampilan instrumen. Kemudian dia menggunakan nitrogen. Semprotkan ke arah keseimbangan. Lanjut, ini adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Nitrogen yang telah mendingin dengan cepat. Biarkan saldo membeku. Hilang sementara. Setelah semua teka-teki terpecahkan, Lao Wo memutuskan untuk mengambil tindakan 4 hari. Karena hari itu kebetulan, final Piala Dunia Afrika Selatan. Banyak orang akan tampil di layar lebar di luar bank. Tonton pertandingannya. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk memulai. Ini adalah sekelompok pencuri terbang yang putus asa. Mereka memilih untuk berada di hari final Piala Dunia. Selami bank teraman di dunia. Karena semua peralatan pemantauan akan menghadapi para penggemar yang menonton sepak bola di jalan. Ini memberi pencuri kesempatan langka. Tapi mereka hanya punya 105 menit. Waktu pertandingan. 3 orang dari atas tabung kaca menuruni bukit ke bank. Dengan bantuan hacker Beard, Dodge penjaga, pindahkan di sepanjang saluran ventilasi ke lemari besi. Akhirnya,
baru saja datang ke pintu masuk lemari besi. Tapi celah besar di depan. Hentikan mereka. 46 menit ke waktu perkiraan. Xiao Shuai keluar dari tas. 2 tangga lipat bergabung menjadi satu. Regangkan di kedua ujungnya. Menjadi jembatan sederhana. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak cukup kuat. Xiao Shuai naik setengah jalan. Terjadi kelonggaran. Untungnya, dia adalah mantan marinir. Lakukan lompatan. Saya meraih tangan anak laki-laki itu. Ketiganya akhirnya sampai di sana. Di luar lemari besi, Xiao Mei dan anak laki-laki itu masing-masing mengeluarkan kunci. Xiao Shuai menggunakan sidik jari palsu. Pendekatan bercabang 3. Pintu lemari besi terbuka. Ditumpuk di dalam. Peti harta karun diselamatkan oleh tim. Tapi tidak ada dari mereka yang berani maju. Karena di bawah lemari besi ada skala besar. Asalkan ada sedikit perubahan bobot, akan memicu mekanisme. Saat ini, pria botak itu bersenjata lengkap. Nitrogen masuk ke dalam tangki. Semprotkan ke dasar lemari besi. Selama suhu turun dengan cepat, dapat membuat Libra gagal sementara. Tapi kaki pria botak disemprot 50 kaleng. Seluruh alasnya dibekukan. Lantai lemari besi tidak berubah sama sekali. 20 menit lagi, Xiao Shuai berkata sudah terlambat untuk menyerah. Dan saat mereka berbalik untuk pergi, AC keluar dari lantai. Dingin. Dan terus menyebar. Bekerja. Anak laki-laki itu masuk dengan hati-hati. Berdiri di tengah lemari besi. Tidak memicu mekanisme. Tetapi tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. 3 orang buru-buru mengobrak-abrik kotak untuk bayi Lao Wo. Segera Xiao Mei mendapatkan kotak harta karun itu. Bersiap untuk pergi. Saat itu, namun dihentikan oleh Xiao Shuai. Dia mengeluarkan pistolnya, memaksa Xiao Mei menyerahkan peti hartanya. Tidak ada yang mengira Xiao Shuai sebenarnya adalah musuhnya. Dan saat itu, esnya mencair. Libra berangsur pulih. Alarm dipicu. Sangat sulit untuk terbang sekarang. Tentara melewati kerumunan menonton bola. Segera ke bank. Pada waktu bersamaan, gerbang dinding kubah terbuka secara otomatis. Banyak air dari segala arah. Terburu-buru, Xiao Shuai adalah penyelam ulung. Buka baju, berenang keluar dari gerbang. Hanya anak laki-laki dan Xiao Mei yang tersisa. Melihat terendam air banjir. Titik kritis. Otak anak laki-laki itu sedang berlari kencang. Harus ada mekanisme untuk menghentikan injeksi air. Kalau tidak, lanjutkan seperti ini. Lemari besi akan terbuka. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Biarkan saudara botak taruh tangki nitrogen pada timbangan. Ternyata kuncinya masih 2 kata. Berat. Selama berat brankas cukup besar Lars, badan tersebut akan menghentikan injeksi air. Pria botak itu dengan cepat meletakkan semua tangki nitrogen. Tekan keseimbangan. Bahkan duduk di atasnya sendiri. Kemudian, gerbangnya benar-benar tertutup. Tunggu sampai kepala keamanan tiba di lemari besi. Tidak ada orang di dalam. Tidak ada mayat. Faktanya, bocah itu dan Xiao Mei merangkak keluar dari saluran ventilasi. Keduanya bergegas ke kerumunan. Buka mantel. Mengungkap jersey Spanyol. Tersembunyi sempurna di antara penggemar yang mendukung. Bocah itu dan Xiao Mei berhasil melarikan diri. Tapi misi kali ini, karena pemberontakan Xiao Shuai, itu gagal. Tapi Lao Wo menyeringai. Ternyata dia sudah lama memperhatikan bahwa Xiao Shuai punya masalah. Dia memalsukan 3 koin sebelumnya. Berikan ke Xiao Mei. Jadi Xiao Shuai mengambilnya. Itu palsu. Beard memasukkan koordinat pada koin ke dalam komputer. Setelah melihat lokasinya, Lao Wo terdiam. Sepertinya jika Anda ingin mendapatkan harta karun itu, mereka harus mencoba lagi. Selamat datang di Bank of England. Terima kasih. Film ini berjudul Sepanjang Jalan. Rilis tahun 2021. Film kriminal cerdas terkuat. Letakkan acara akbar Piala Dunia dengan kreatif. Gabungkan dengan seni mencuri. Gugup. Tidak ada titik urin sepanjang kursus. Teman yang suka perampokan bank, jangan lewatkan. Baiklah, sekian untuk cerita hari ini. Saya Xianyu. Sampai jumpa.